Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mata kuliah fisika dasar yang berjudulkan listrik statis. Nah, kami yang beranggotakan saya sendiri Fitri Lestari dari NIM 0058 dan teman saya Aryana Irma dari NIM 0059 dan yang terakhir yaitu Fisilmi Kafa dari NIM 0060. Langsung saja kita ke listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Nah, sedangkan listrik statis itu mempunyai proses, yaitu karena adanya muatan atom yang tidak sejenis, berarti muatannya itu tidak boleh sama ya. Nah, selanjutnya itu ada dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang listrik statis, bisa dibaca dan dipahami sendiri ya. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Pada gejala kelistrikan, kita itu kan pasti mengetahui ya bahwa pada listrik itu terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, seperti gambar di bawah itu ada contoh anak kecil yang menggosokkan bola ke kepala dan rambutnya itu antara bola dan rambut itu terjadi proses saling tarik menarik. Seperti itulah proses terjadinya listrik statis. Nah, yang kedua yaitu ada penggaris yang sebelumnya itu sudah digosokkan ke kulit ataupun ke rambut, kemudian ditempelkan ke serpihan kertas. Nah, akhirnya serpihan kertas itu menempel ke penggaris tersebut gitu. Nah, selanjutnya ini ada muatan. Nah, tadi kan udah saya sebutkan tadi di depan itu ada dua muatan, ya, muatan positif dan muatan negatif. Nah, dikatakan muatan positif itu adanya muatan proton yang memiliki jumlah lebih banyak daripada elektron. Nah, itu dikatakan muatan positif. Nah, ini muatan positif. Nah, yang proton itu yang mana ya? Yang proton itu yang merah ini, yang di dalam ini, dan yang biru ini muatan, maksudnya atom elektron ya. Nah, yang selanjutnya itu ada muatan negatif. Muatan negatif itu bagaimana? Yaitu kebalikannya dari muatan positif. Apa itu? Adanya muatan elektron memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding muatan proton. Nah, tadi kan yang pertama kan muatan protonnya itu lebih banyak ya, yang merah ini. Nah, sedangkan yang kedua yang negatif, muatan protonnya itu, maksud saya muatan elektronnya ya, yang biru, muatan elektronnya itu lebih banyak dari muatan proton. Nah, yang ketiga itu ada atom netral. Nah, di mana atom netral itu proton sama elektron itu sama, seimbang ya, sama jumlahnya itu sama. Nah, listrik statis itu terjadi karena adanya muatan negatif dan positif pada suatu benda yang saling tarik-menarik. Nah, apabila arus listrik itu terdapat muatan yang sejenis, misalkan itu positif sama positif, negatif sama negatif, itu tidak bisa terjadi ya. Baik, sekian presentasi akan dilanjutkan teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, hukum Coulomb merupakan apabila besar gaya tarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik kuadrat jarak antara keduanya. Rumusnya yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Keterangannya, F yaitu gaya Coulomb atau gaya tarik-menarik, satuannya Newton, kemudian Q besar muatan, dan R yaitu jarak antara dua benda bermuatan, satuannya meter, dan K yaitu bilangan konstanta pembanting, yaitu 8,99 dikali 10 Newton meter Coulomb. Besar satuan Coulomb yaitu
1 mikrokolom sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian 1 nanokolom yaitu 1 dikali 10 pangkat min 9 kolom. Dan 1 kolom yaitu 1 kolom. Selanjutnya yaitu kuat medan listrik atau E. Kuat medan listrik sering juga disebut intensitas medan listrik. Untuk mengetahui besarnya kuat medan listrik, kita harus meletakkan muatan uji di tempat tersebut. Mempunyai rumus yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat atau sama dengan F per Q. F yaitu gaya listrik kolom ya satuannya Newton. K konstanta pembanding yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kolom. Kemudian Q muatan sumber atau kolom. Kemudian Q muatan uji satuannya kolom, dan R jarak antara muatan sumber dan uji satuannya meter. Selanjutnya yaitu energi potensial atau EP. Energi potensial listrik adalah besaran skalar dalam perhitungan tanda muatan disertakan ke dalam rumus. Energi potensial total suatu sistem muatan akan sama dengan jumlah aljabar energi potensial listrik setiap pasangan. Rumusnya yaitu EP sama dengan K dikali Q1 dikali 2 per R sama dengan Q dikali V. Keterangannya itu EP energi potensial satuannya Joule, K konstanta kolom yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q muatan sumber atau muatan listrik yang menimbulkan medan listrik satuannya kolom. R yaitu jarak muatan dari Q kecil ke Q besar atau satuannya meter, dan R besar jarak antara muatan. Selanjutnya itu potensial listrik atau V. Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga ke suatu titik tertentu. Mempunyai rumus V sama dengan W per Q. V sama dengan beda potensial listrik satuannya volt, W sama dengan usaha satuannya joule, dan Q muatan listrik. Kemudian usaha atau W. Usaha mempunyai rumus W AP sama dengan Q dikali VB dikurangi VA sama dengan Q delta V. WAP yaitu usaha memindahkan muatan antara dari A ke B. VB potensial B satuannya volt, dan VA potensial A satuannya volt. Baik, selanjutnya adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitas keping sejajar terdiri dari dua keping konduktor yang luasnya sama dan dipasang sejajar. Rumusnya yaitu C sama dengan Q per V sama dengan konstanta kali Ka per D. Keterangan C adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah farad, konstanta sama dengan permitivitas ruang hampa, sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C2 atau Newton meter persegi. A sama dengan luas penampang masing-masing keping atau satuannya meter persegi. D sama dengan jarak antar keping. K sama dengan koefisien dielektrik. Untuk selanjutnya ada energi kapasitor atau satuannya W. Kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Besarnya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Rumusnya yaitu W sama dengan setengah dikali CV dikali V sama dengan setengah dikali CV kuadrat. Dengan keterangan W adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor, satuannya adalah joule. C adalah kapasitas kapasitor, satuannya adalah Fahrenheit. F beda potensial antara kedua keping kapasitor, satuannya adalah volt. Selanjutnya ada bola kapasitor. Besarnya bola kapasitor dapat dicari dengan C sama dengan 4pi konstanta dikali R. Untuk keterangan rumus yaitu W usaha memindahkan muatan dari potensial A ke B, Q muatan sumber, Q muatan uji, R jarak antara muatan, K sama dengan 8,85
0,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom. C sama dengan kapasitansi kapasitor. R adalah jari-jari bola, konstansa adalah permitivitas ruang hampa, K adalah koefisien dielektrik, A adalah luas penampang plat, D adalah jarak antar keping. Selanjutnya adalah listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Selain contoh kegiatan menggosokkan penggaris ke kulit atau ke rambut kemudian didekatkan pada potongan kertas. Contoh lainnya yaitu saat adanya debu yang tertempel pada layar kaca televisi. Selain itu, kita juga bisa membuktikan adanya gejala kelistrikan pada TV yang dimatikan kemudian didekatkan dengan tangan ke layar TV tersebut. Pasti kita akan melihat beberapa rambut atau bulu tangan kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.